Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat membahas salah satu materi penting dalam kehidupan manusia, yaitu ekonomi syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ezra Herina Lubis dengan NIM 2303200074. Di sini saya akan membuat tugas video, di mana tugas video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah ekonomi syariah. Langsung saja, pada kehidupan sehari-hari manusia itu tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Setiap hari kita melakukan jual beli, bekerja, menabung, menggunakan uang, bahkan melakukan transaksi secara digital. Semua kegiatan itu merupakan bagian dari ekonomi. Namun, sebagai umat Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai usaha mencari keuntungan semata, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar berjalan secara adil, jujur, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam inilah yang disebut dengan ekonomi syariah. Pada video kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai konsep dasar ekonomi syariah yang meliputi definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Materi ini sangat penting dipelajari karena ekonomi syariah saat ini berkembang sangat pesat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Banyak lembaga keuangan syariah bermunculan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, hingga investasi syariah. Selain itu, ekonomi syariah juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, praktik riba, penipuan dalam bisnis, hingga kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Oleh sebab itu, melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana Islam mengatur kehidupan ekonomi manusia agar tercipta kesejahteraan dan keberkahan hidup. Baik, kita masuk ke definisi ekonomi syariah, di mana di sini ada pengertian ekonomi. Sebelum memahami ekonomi syariah itu kita perlu memahami terlebih dahulu ya, apa itu ekonomi. Secara hukum, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Karena itulah manusia harus melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Contohnya itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan, berdagang, membeli kebutuhan pokok, menabung, memproduksi barang, hingga melakukan investasi. Dalam ilmu ekonomi konvensional, tujuan utama kegiatan ekonomi biasanya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan moral, etika, dan aturan agama. Selanjutnya ada pengertian syariah, di mana kata syariah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syara'a, yang berarti jalan yang lurus atau aturan yang harus diikuti. Syariah adalah seluruh aturan hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah atau hubungan sosial. Muamalah ini mencakup perdagangan, perbankan, pinjam-meminjam, investasi, dan seluruh kegiatan ekonomi lainnya. Artinya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya itu ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.
Ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, keseimbangan, serta keberkahan hidup manusia. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak boleh merugikan pihak lain. Nah, ekonomi syariah ini juga menolak praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, penipuan, perjudian, manipulasi, dan monopoli. Nah, berikut ada penjelasan tentang pengertian ekonomi syariah menurut para ahli. Di mana yang pertama itu ada Muhammad Abdul Manan. Ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang di mana Muhammad Abdul Manan ini memberikan definisi pengertian dari ekonomi syariah ini. Itu ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu ada Yusuf Qaradawi, di mana ia berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan ketuhanan dan bertujuan mewujudkan keadilan bagi manusia. Selanjutnya ada Monzer Kaf, di mana dia berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan manusia melalui pengorganisasian sumber daya sesuai ajaran Islam. Selanjutnya itu karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu dia bersumber dari wahyu, di mana ekonomi syariah ini berasal dari Al-Quran dan hadis sehingga memiliki nilai spiritual. Selanjutnya itu yaitu mengutamakan keadilan. Ya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Selanjutnya itu ada menyeimbangkan dunia dan akhirat. Manusia boleh mencari keuntungan dunia, tetapi tetap harus memperhatikan kehidupan akhirat. Yang keempat itu mengutamakan akhlak. Dalam ekonomi syariah itu etika sangat penting seperti jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab. Yang kelima itu menghindari praktik haram. Ekonomi syariah melarang riba, gharar, maisir, penimbunan barang, dan penipuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu tauhid, segala aktivitas ekonomi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu keadilan, keuntungan dan risiko itu harus dibagi adil. Yang ketiga itu kebebasan yang bertanggung jawab, manusia bebas berusaha selama tidak melanggar syariat. Yang keempat tolong menolong, kegiatan ekonomi harus membawa manfaat sosial. Yang kelima itu kejujuran, Islam sangat menekankan kejujuran dalam bisnis. Selanjutnya ada larangan dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara batil dalam transaksi pinjaman maupun jual beli tertentu. Contohnya itu bunga bank konvensional, pinjaman dengan tambahan yang memberatkan. Riba itu dilarang karena merugikan pihak tertentu, terus menciptakan ketidakadilan dan memperkaya satu pihak secara tidak wajar. Yang selanjutnya itu ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya itu menjual barang yang belum jelas kualitasnya, terus menjual barang yang belum dimiliki. Yang ketiga itu ada maisir. Maisir berarti perjudian atau spekulasi berlebihan. Contohnya itu judi online, taruhan, permainan untung-untungan.
Selanjutnya ada perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, di ekonomi syariah itu dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau ekonomi konvensional itu berdasarkan pemikiran manusia. Nah, selanjutnya tuh kalau ekonomi syariah itu mengutamakan halal. Kalau ekonomi konvensional dia tidak selalu memperhatikan halalnya. Selanjutnya itu ekonomi syariah itu melarang riba. Kalau ekonomi konvensional itu menggunakan bunga. Yang selanjutnya ekonomi syariah itu berorientasi dunia dan akhirat. Kalau ekonomi konvensional berorientasi keuntungan. Ekonomi syariah mengutamakan keadilan sosial, namun ekonomi konvensional lebih bersifat individual. Selanjutnya itu contoh penerapan ekonomi syariah. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, tidak mengurangi timbangan. Lalu yang ketiga, investasi dilakukan pada usaha halal. Yang keempat, pengusaha membayar zakat dari keuntungan usahanya. Kelima, konsumen membeli produk halal. Yang kedua, ada dasar hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu memiliki dasar hukum yang kuat karena berasal dari sumber ajaran Islam. Nah, dasar hukumnya itu yang pertama itu dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang membahas ekonomi seperti perdagangan, zakat, utang piutang, keadilan, dan larangan riba. Salah satu ayat terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan tetapi melarang riba. Selanjutnya itu hadis, di mana hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran, larangan menipu, dan kewajiban memenuhi janji dalam transaksi. Hadis Rasulullah SAW, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang soleh. Yang selanjutnya ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum. Karena perkembangan zaman yang sangat cepat, banyak masalah ekonomi modern yang tidak ada secara langsung pada masa Nabi. Contohnya itu kartu kredit syariah, fintech syariah, transaksi digital, asuransi syariah. Untuk menentukan hukumnya, para ulama melakukan ijtihad dan menghasilkan kesepakatan hukum. Selanjutnya itu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya pada masalah lama yang sudah ada hukumnya. Contohnya, narkoba diharamkan karena dikiaskan dengan khamar yang memabukkan. Dalam ekonomi, kias digunakan untuk menentukan hukum berbagai transaksi modern. Selanjutnya ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, di Indonesia ekonomi syariah juga berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Fatwa ini menjadi pedoman bagi bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya ada prinsip hukum ekonomi syariah. Yang pertama itu prinsip tauhid. Semua aktivitas ekonomi harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu prinsip keadilan, tidak boleh ada penindasan dalam ekonomi. Yang ketiga, prinsip amanah. Setiap orang
harus bertanggung jawab terhadap transaksi yang dilakukan. Keempat, prinsip kemaslahatan. Ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang sangat luas dan mulia. Yang pertama, mencapai falah. Falah berarti kebahagiaan dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Tujuan utama ekonomi syariah bukan sekedar kekayaan materi, tetapi kehidupan yang berkah. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Islam ingin menciptakan masyarakat yang adil. Karena itu Islam mewajibkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Yang selanjutnya itu mengurangi kemiskinan. Nah, ekonomi syariah mendorong kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Masyarakat miskin jadinya dapat terbantu. Selanjutnya itu menghindari penumpukan kekayaan. Islam melarang monopoli dan penimbunan barang. Kekayaan harus diputar agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya itu menjaga moral dan akhlak. Ekonomi syariah bertujuan membentuk manusia yang jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu menjaga stabilitas ekonomi. Larangan riba dan spekulasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi agar tidak terjadi krisis. Nah, selanjutnya itu menciptakan persaudaraan. Ekonomi syariah menanamkan semangat gotong royong, tolong menolong, dan solidaritas sosial. Yang keempat itu kita akan membahas ruang lingkup ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang luas. Yang pertama itu ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Dalam Islam, barang harus halal, prosesnya baik, tidak merusak lingkungan, dan tidak membahayakan masyarakat. Contohnya itu makanan halal, kosmetik halal, obat halal. Yang kedua itu distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen, di mana Islam itu melarang penimbunan barang, manipulasi harga, dan monopoli pasar. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Islam mengajarkan konsumsi yang halal, baik, sederhana, dan tidak berlebihan. Selanjutnya ada perbankan syariah. Bank syariah menjalankan sistem berdasarkan prinsip Islam. Perbedaannya dengan bank konvensional, tidak menggunakan bunga, menggunakan sistem bagi hasil. Nah, produk bank syariah ini ada tabungan, pembiayaan usaha, deposito, dan pembiayaan rumah. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, kerjasama, dan saling melindungi. Selanjutnya ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah memberikan pinjaman tanpa bunga. Nasabah hanya membayar biaya penitipan barang. Yang selanjutnya pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan investasi halal seperti saham syariah dan reksadana syariah. Selanjutnya ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen sosial ini sangat penting dalam pemerataan ekonomi, di mana zakat itu wajib bagi umat Islam yang mampu. Sedekah, pemberian sukarela untuk membantu orang lain. Dan wakaf, menyerahkan harta untuk kepentingan umum. Selanjutnya itu ada bisnis dan perdagangan syariah. Islam mengatur etika bisnis seperti jujur,
tidak curang, tidak menipu, dan tidak mengurangi timbangan. Nah, oke. Di sini kita pahami bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan hidup manusia. Ekonomi syariah tidak hanya membahas keuntungan semata, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kita di sini telah membahas definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah. Dengan mempelajari ekonomi syariah, kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang lengkap karena mengatur ke seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Manusia itu tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Setiap hari kita melakukan jual beli, bekerja, menabung, menggunakan uang, bahkan melakukan transaksi secara digital. Semua kegiatan itu merupakan bagian dari ekonomi. Namun sebagai umat Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai usaha mencari keuntungan semata, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar berjalan secara adil, jujur, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam inilah yang disebut dengan ekonomi syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas secara lengkap mengenai konsep dasar ekonomi syariah yang meliputi definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Materi ini sangat penting dipelajari karena ekonomi syariah saat ini berkembang sangat pesat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Banyak lembaga keuangan syariah bermunculan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, hingga investasi syariah. Selain itu, ekonomi syariah juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, praktik riba, penipuan dalam bisnis, hingga kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Oleh sebab itu, melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana Islam mengatur kehidupan ekonomi manusia agar tercipta kesejahteraan dan keberkahan hidup. Baik, kita masuk ke definisi ekonomi syariah, di mana di sini ada pengertian ekonomi. Sebelum memahami ekonomi syariah itu kita perlu memahami terlebih dahulu ya apa itu ekonomi. Secara hukum, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Karena itulah manusia harus melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Contohnya itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan, berdagang, membeli kebutuhan pokok, menabung, memproduksi barang, hingga melakukan investasi. Dalam ilmu ekonomi konvensional, tujuan utama kegiatan ekonomi biasanya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan moral, etika, dan aturan agama. Selanjutnya ada pengertian syariah, di mana kata syariah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syara'a, yang berarti jalan yang lurus atau aturan yang harus diikuti. Syariah adalah seluruh aturan hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah atau hubungan sosial. Muamalah ini mencakup perdagangan, perbankan, pinjam-meminjam, investasi, dan seluruh kegiatan ekonomi lainnya.
Artinya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya itu ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, keseimbangan, serta keberkahan hidup manusia. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak boleh merugikan pihak lain. Nah, ekonomi syariah ini juga menolak praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, penipuan, perjudian, manipulasi, dan monopoli. Nah, berikut ada penjelasan tentang pengertian ekonomi syariah menurut para ahli. Di mana yang pertama itu ada Muhammad Abdul Manan. Ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang di mana Muhammad Abdul Manan ini memberikan definisi pengertian dari ekonomi syariah ini. Itu ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu ada Yusuf Qaradawi, di mana ia berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan ketuhanan dan bertujuan mewujudkan keadilan bagi manusia. Selanjutnya ada Monzer Kaf, di mana dia berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan manusia melalui pengorganisasian sumber daya sesuai ajaran Islam. Selanjutnya itu karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu dia bersumber dari wahyu, di mana ekonomi syariah ini berasal dari Al-Quran dan hadis sehingga memiliki nilai spiritual. Selanjutnya itu yaitu mengutamakan keadilan. Ya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Selanjutnya itu ada menyeimbangkan dunia dan akhirat. Manusia boleh mencari keuntungan dunia, tetapi tetap harus memperhatikan kehidupan akhirat. Yang keempat itu mengutamakan akhlak. Dalam ekonomi syariah itu etika sangat penting seperti jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab. Yang kelima itu menghindari praktik haram. Ekonomi syariah melarang riba, gharar, maisir, penimbunan barang, dan penipuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu tauhid, segala aktivitas ekonomi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu keadilan, keuntungan dan risiko itu harus dibagi adil. Yang ketiga itu kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas berusaha selama tidak melanggar syariat. Yang keempat, tolong menolong. Kegiatan ekonomi harus membawa manfaat sosial. Yang kelima itu kejujuran. Islam sangat menekankan kejujuran dalam bisnis. Selanjutnya ada larangan dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara batil dalam transaksi pinjaman maupun jual beli tertentu. Contohnya itu bunga bank konvensional, pinjaman dengan tambahan yang memberatkan. Riba itu dilarang karena merugikan pihak tertentu, terus menciptakan ketidakadilan dan memperkaya satu pihak secara tidak wajar. Yang selanjutnya itu ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan
dalam transaksi. Contohnya itu menjual barang yang belum jelas kualitasnya, terus menjual barang yang belum dimiliki. Kok gini ya? Yang ketiga itu ada maisir. Maisir berarti perjudian atau spekulasi berlebihan. Contohnya itu judi online, taruhan, permainan untung-untungan. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, di ekonomi syariah itu dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau ekonomi konvensional itu berdasarkan pemikiran manusia. Nah, selanjutnya tuh kalau ekonomi syariah itu mengutamakan halal. Kalau ekonomi konvensional dia tidak selalu memperhatikan halalnya. Selanjutnya itu ekonomi syariah itu melarang riba. Kalau ekonomi konvensional itu menggunakan bunga. Yang selanjutnya ekonomi syariah itu berorientasi dunia dan akhirat. Kalau ekonomi konvensional berorientasi keuntungan. Ekonomi syariah mengutamakan keadilan sosial, namun ekonomi konvensional lebih bersifat individual. Selanjutnya itu contoh penerapan ekonomi syariah. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, tidak mengurangi timbangan. Lalu yang ketiga, investasi dilakukan pada usaha halal. Yang keempat, pengusaha membayar zakat dari keuntungan usahanya. Kelima, konsumen membeli produk halal. Yang kedua, ada dasar hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu memiliki dasar hukum yang kuat karena berasal dari sumber ajaran Islam. Nah, dasar hukumnya itu yang pertama itu dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang membahas ekonomi seperti perdagangan, zakat, utang piutang, keadilan, dan larangan riba. Salah satu ayat terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan tetapi melarang riba. Selanjutnya itu hadis, di mana hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran, larangan menipu, dan kewajiban memenuhi janji dalam transaksi. Hadis Rasulullah SAW, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang soleh. Yang selanjutnya ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum. Karena perkembangan zaman yang sangat cepat, banyak masalah ekonomi modern yang tidak ada secara langsung pada masa Nabi. Contohnya itu kartu kredit syariah, fintech syariah, transaksi digital, asuransi syariah. Untuk menentukan hukumnya, para ulama melakukan ijtihad dan menghasilkan kesepakatan hukum. Selanjutnya itu ada kias. Kias adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya pada masalah lama yang sudah ada hukumnya. Contohnya, narkoba diharamkan karena dikiaskan dengan khamar yang memabukkan. Dalam ekonomi, kias digunakan untuk menentukan hukum berbagai transaksi modern. Selanjutnya ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, di Indonesia ekonomi syariah juga berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
atau DSN MUI. Fatwa ini menjadi pedoman bagi bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya ada prinsip hukum ekonomi syariah. Yang pertama itu prinsip tauhid. Semua aktivitas ekonomi harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu prinsip keadilan, tidak boleh ada penindasan dalam ekonomi. Yang ketiga, prinsip amanah. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap transaksi yang dilakukan. Keempat, prinsip kemaslahatan. Ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang sangat luas dan mulia. Yang pertama, mencapai falah. Falah berarti kebahagiaan dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Tujuan utama ekonomi syariah bukan sekedar kekayaan materi, tetapi kehidupan yang berkah. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Islam ingin menciptakan masyarakat yang adil. Karena itu Islam mewajibkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Yang selanjutnya itu mengurangi kemiskinan. Nah, ekonomi syariah mendorong kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Masyarakat miskin jadinya dapat terbantu. Selanjutnya itu menghindari penumpukan kekayaan. Islam melarang monopoli dan penimbunan barang. Kekayaan harus diputar agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya itu menjaga moral dan akhlak. Ekonomi syariah bertujuan membentuk manusia yang jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu menjaga stabilitas ekonomi. Larangan riba dan spekulasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi agar tidak terjadi krisis. Nah, selanjutnya itu menciptakan persaudaraan. Ekonomi syariah menanamkan semangat gotong royong, tolong menolong, dan solidaritas sosial. Yang keempat itu kita akan membahas ruang lingkup ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang luas. Yang pertama itu ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Dalam Islam, barang harus halal, prosesnya baik, tidak merusak lingkungan, dan tidak membahayakan masyarakat. Contohnya itu makanan halal, kosmetik halal, obat halal. Yang kedua itu ada distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen, di mana Islam itu melarang penimbunan barang, manipulasi harga, dan monopoli pasar. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Islam mengajarkan konsumsi yang halal, baik, sederhana, dan tidak berlebihan. Selanjutnya ada perbankan syariah. Bank syariah menjalankan sistem berdasarkan prinsip Islam. Perbedaannya dengan bank konvensional tidak menggunakan bunga, menggunakan sistem bagi hasil. Nah, produk bank syariah ini ada tabungan, pembiayaan usaha, deposito, dan pembiayaan rumah. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, kerjasama, dan saling melindungi. Selanjutnya ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah memberikan pinjaman tanpa bunga. Nasabah hanya membayar biaya penitipan barang. Yang selanjutnya pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan investasi halal seperti saham syariah dan reksadana syariah.
Selanjutnya ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen sosial ini sangat penting dalam pemerataan ekonomi, di mana zakat itu wajib bagi umat Islam yang mampu. Sedekah, pemberian sukarela untuk membantu orang lain. Dan wakaf, menyerahkan harta untuk kepentingan umum. Selanjutnya itu ada bisnis dan perdagangan syariah. Islam mengatur etika bisnis seperti jujur, tidak curang, tidak menipu, dan tidak mengurangi timbangan. Nah, oke. Di sini kita pahami bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan hidup manusia. Ekonomi syariah tidak hanya membahas keuntungan semata, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kita di sini telah membahas definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah. Dengan mempelajari ekonomi syariah, kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang lengkap karena mengatur ke seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Banyak lembaga keuangan syariah bermunculan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, hingga investasi syariah. Selain itu, ekonomi syariah juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, praktik riba, penipuan dalam bisnis, hingga kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Oleh sebab itu, melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana Islam mengatur kehidupan ekonomi manusia agar tercipta kesejahteraan dan keberkahan hidup. Baik, kita masuk ke definisi ekonomi syariah, di mana di sini ada pengertian ekonomi. Sebelum memahami ekonomi syariah itu kita perlu memahami terlebih dahulu ya apa itu ekonomi. Secara hukum, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Karena itulah manusia harus melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Contohnya itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan, berdagang, membeli kebutuhan pokok, menabung, memproduksi barang, hingga melakukan investasi. Dalam ilmu ekonomi konvensional, tujuan utama kegiatan ekonomi biasanya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan moral, etika, dan aturan agama. Selanjutnya ada pengertian syariah, di mana kata syariah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syara'a, yang berarti jalan yang lurus atau aturan yang harus diikuti. Syariah adalah seluruh aturan hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah atau hubungan sosial. Muamalah ini mencakup perdagangan, perbankan, pinjam-meminjam, investasi, dan seluruh kegiatan ekonomi lainnya. Artinya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya itu ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, keseimbangan, serta keberkahan hidup manusia.
dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak boleh merugikan pihak lain. Nah, ekonomi syariah ini juga menolak praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, penipuan, perjudian, manipulasi, dan monopoli. Nah, berikut ada penjelasan tentang pengertian ekonomi syariah menurut para ahli. Di mana yang pertama itu ada Muhammad Abdul Manan. Ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang di mana Muhammad Abdul Manan ini memberikan definisi pengertian dari ekonomi syariah ini. Itu ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu ada Yusuf Qaradawi, di mana ia berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan ketuhanan dan bertujuan mewujudkan keadilan bagi manusia. Selanjutnya ada Monzer Kaf, di mana dia berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan manusia melalui pengorganisasian sumber daya sesuai ajaran Islam. Selanjutnya itu karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu dia bersumber dari wahyu, di mana ekonomi syariah ini berasal dari Al-Quran dan hadis sehingga memiliki nilai spiritual. Selanjutnya itu yaitu mengutamakan keadilan. Ya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Selanjutnya itu ada menyeimbangkan dunia dan akhirat. Manusia boleh mencari keuntungan dunia, tetapi tetap harus memperhatikan kehidupan akhirat. Yang keempat itu mengutamakan akhlak. Dalam ekonomi syariah itu etika sangat penting seperti jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab. Yang kelima itu menghindari praktik haram. Ekonomi syariah melarang riba, gharar, maisir, penimbunan barang, dan penipuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama itu tauhid, segala aktivitas ekonomi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu keadilan, keuntungan dan risiko itu harus dibagi adil. Yang ketiga itu kebebasan yang bertanggung jawab, manusia bebas berusaha selama tidak melanggar syariat. Yang keempat, tolong menolong, kegiatan ekonomi harus membawa manfaat sosial. Yang kelima itu kejujuran, Islam sangat menekankan kejujuran dalam bisnis. Selanjutnya ada larangan dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara batil dalam transaksi pinjaman maupun jual beli tertentu. Contohnya itu bunga bank konvensional, pinjaman dengan tambahan yang memberatkan. Riba itu dilarang karena merugikan pihak tertentu, terus menciptakan ketidakadilan dan memperkaya satu pihak secara tidak wajar. Yang selanjutnya itu ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya itu menjual barang yang belum jelas kualitasnya, terus menjual barang yang belum dimiliki. Yang ketiga itu ada maisir. Maisir berarti perjudian atau spekulasi berlebihan. Contohnya itu judi online, taruhan, permainan untung-untungan. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah,
Di ekonomi syariah itu dia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau ekonomi konvensional itu berdasarkan pemikiran manusia. Nah, selanjutnya tuh kalau ekonomi syariah itu mengutamakan halal. Kalau ekonomi konvensional dia tidak selalu memperhatikan halalnya. Selanjutnya itu ekonomi syariah itu melarang riba. Kalau ekonomi konvensional itu menggunakan bunga. Yang selanjutnya ekonomi syariah itu berorientasi dunia dan akhirat. Kalau ekonomi konvensional berorientasi keuntungan. Ekonomi syariah mengutamakan keadilan sosial, namun ekonomi konvensional lebih bersifat individual. Selanjutnya itu contoh penerapan ekonomi syariah. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, tidak mengurangi timbangan. Lalu yang ketiga, investasi dilakukan pada usaha halal. Yang keempat, pengusaha membayar zakat dari keuntungan usahanya. Kelima, konsumen membeli produk halal. Yang kedua, ada dasar hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu memiliki dasar hukum yang kuat karena berasal dari sumber ajaran Islam. Nah, dasar hukumnya itu yang pertama itu dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang membahas ekonomi seperti perdagangan, zakat, utang piutang, keadilan, dan larangan riba. Salah satu ayat terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perdagangan tetapi melarang riba. Selanjutnya itu hadis, di mana hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran, larangan menipu, dan kewajiban memenuhi janji dalam transaksi. Hadis Rasulullah SAW, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang soleh. Yang selanjutnya ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum. Karena perkembangan zaman yang sangat cepat, banyak masalah ekonomi modern yang tidak ada secara langsung pada masa Nabi. Contohnya itu kartu kredit syariah, vintage syariah, transaksi digital, asuransi syariah. Untuk menentukan hukumnya, para ulama melakukan ijtihad dan menghasilkan kesepakatan hukum. Selanjutnya itu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya pada masalah lama yang sudah ada hukumnya. Contohnya, narkoba diharamkan karena dikiaskan dengan khamar yang memabukkan. Dalam ekonomi, qiyas digunakan untuk menentukan hukum berbagai transaksi modern. Selanjutnya ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, di Indonesia ekonomi syariah juga berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Fatwa ini menjadi pedoman bagi bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya ada prinsip hukum ekonomi syariah. Yang pertama itu prinsip tauhid. Semua aktivitas ekonomi harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu prinsip keadilan, tidak boleh ada penindasan dalam ekonomi. Yang ketiga, prinsip amanah. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap transaksi yang dilakukan. Keempat, prinsip kemaslahatan.
Ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, tujuan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang sangat luas dan mulia. Yang pertama, mencapai falah. Falah berarti kebahagiaan dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Tujuan utama ekonomi syariah bukan sekedar kekayaan materi, tetapi kehidupan yang berkah. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial. Islam ingin menciptakan masyarakat yang adil. Karena itu Islam mewajibkan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Yang selanjutnya itu mengurangi kemiskinan. Nah, ekonomi syariah mendorong kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Masyarakat miskin jadinya dapat terbantu. Selanjutnya itu menghindari penumpukan kekayaan. Islam melarang monopoli dan penimbunan barang. Kekayaan harus diputar agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya itu menjaga moral dan akhlak. Ekonomi syariah bertujuan membentuk manusia yang jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu menjaga stabilitas ekonomi. Larangan riba dan spekulasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi agar tidak terjadi krisis. Nah, selanjutnya itu menciptakan persaudaraan. Ekonomi syariah menanamkan semangat gotong royong, tolong menolong, dan solidaritas sosial. Yang keempat itu kita akan membahas ruang lingkup ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang luas. Yang pertama itu ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Dalam Islam, barang harus halal, prosesnya baik, tidak merusak lingkungan, dan tidak membahayakan masyarakat. Contohnya itu makanan halal, kosmetik halal, obat halal. Yang kedua itu ada distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen, di mana Islam itu melarang penimbunan barang, manipulasi harga, dan monopoli pasar. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Islam mengajarkan konsumsi yang halal, baik, sederhana, dan tidak berlebihan. Selanjutnya ada perbankan syariah. Bank syariah menjalankan sistem berdasarkan prinsip Islam. Perbedaannya dengan bank konvensional tidak menggunakan bunga, menggunakan sistem bagi hasil. Nah, produk bank syariah ini ada tabungan, pembiayaan usaha, deposito, dan pembiayaan rumah. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, kerjasama, dan saling melindungi. Selanjutnya ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah memberikan pinjaman tanpa bunga. Nasabah hanya membayar biaya penitipan barang. Yang selanjutnya pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan investasi halal seperti saham syariah dan reksadana syariah. Selanjutnya ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen sosial ini sangat penting dalam pemerataan ekonomi, di mana zakat itu wajib bagi umat Islam yang mampu. Sedekah, pemberian sukarela untuk membantu orang lain. Dan wakaf, menyerahkan harta untuk kepentingan umum. Selanjutnya itu ada bisnis dan perdagangan syariah. Islam mengatur etika bisnis seperti jujur, tidak curang, tidak menipu, dan tidak mengurangi timbangan.
Nah, oke. Di sini dapat kita pahami bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan hidup manusia. Ekonomi syariah tidak hanya membahas keuntungan semata, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kita di sini telah membahas definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah. Dengan mempelajari ekonomi syariah, kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang lengkap karena mengatur ke seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.